Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran pertama sekali diturunkan di bulan Ramadan. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, maksudnya bagaimana? Bahwa Al-Quran pertama sekali diturunkan secara sekaligus semuanya ke langit dunia, disimpan namanya di Baitul Izzah. Ini adalah masalah gaib yang perlu kita imani saja, tidak perlu kita teliti, karena tidak akan mungkin kita mengetahuinya. Kemudian nanti dari sana diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril sedikit demi sedikit sesuai dengan tuntutan keadaan. Terjadi suatu peristiwa, turun beberapa ayat untuk menyelesaikannya. Kemudian begitu terus sampai selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari digenapkan menjadi 23 tahun. Segitu lamanya Al-Quran berangsur-angsur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan dimulai dari bulan Ramadan pertama Rasulullah diangkat jadi Rasul. Kemudian dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman dengan Allah dan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya kepada Al-Quran, di mana dia diturunkan di hari Furqan, yaitu bertemunya dua kelompok besar. Apa maksudnya? Yaitu Al-Quran diturunkan ketika hari Perang Badar. Hari Perang Badar itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, makanya orang sekarang memperingati nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Dan sesungguhnya dia turunnya adalah sepanjang tahun, terus menerus selama 22 tahun tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bidayah atau pertamanya turun pada tanggal segitu kira-kira. Makanya kita peringati awal turunnya di bulan Ramadan tanggal 17. Dan tidak ada masalah kalau kita memperingatinya pada hari-hari yang lain seperti sekarang pada malam 21. Ya, yang penting intinya sebenarnya adalah kita mengingatkan tentang bagaimana pentingnya Al-Quran itu. Dan itulah barangkali yang akan kita kaji pada saat sekarang ini. Bukan untuk membahas bagaimana turunnya pertama sekali, kemudian bagaimana apakah betul tanggal sekian atau tidaknya, itu tidak penting bagi kita. Yang penting sekarang adalah Al-Quran sudah ada di tangan kita, dan apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran tersebut. Di dalam hadis banyak sekali Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang Al-Quran ini. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, penolong bagi orang yang membacanya. Maka amat mengecewakan atau amat sedih kalau ada orang, masih ada di antara kita yang buta huruf Al-Quran. Padahal zaman kita sekarang sarana untuk itu sudah serba mudah. Banyak rumah tahfiz, banyak rumah tahsin, banyak TPA, MDA. Dan tidak ada masalah sebenarnya bagi bapak, ibu yang sudah terlanjur berumur tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, kembali kita datangi TPA atau kita datangi guru-guru atau kita undang. Nah, ini barangkali yang kurang di kita di masjid-masjid. Tidak ada tahsin Al-Quran untuk orang dewasa, yang ada sibuknya untuk anak-anak kecil saja. Kalau di Mesir saya perhatikan justru
ya, kalau di masjid tahsin Al-Quran untuk orang-orang yang sudah dewasa. Kalau untuk anak-anak pergi ke sekolah, ya, di masjid, seluruh masjid itu rata-rata disediakan di belakangnya tempat khusus untuk tahsin Al-Quran bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah terlanjur tua, dulunya belum bisa baca Al-Quran. Jangan kira ya orang Arab dia otomatis bisa baca Al-Quran. Oh, lebih payah lagi bagi mereka membaca Al-Quran daripada kita. Sekalipun dia baca Quran lancar, tapi baca Quran beda. Ya, beda baca Quran dengan koran. Nah, maka oleh karena itu mungkin untuk yang akan datang ini menjadi perhatian juga bagi kita memberantas buta huruf Al-Quran bagi yang sudah dewasa. Kalau anak-anak dia mungkin tidak merasa malu, canggung untuk pergi ke rumah tahfiz atau ke MDA, TPA dan semacamnya. Maka kalau orang-orang tua mungkin waktu yang tidak ada lah, ya. Ini menjadi PR bagi kita semuanya untuk ke depan. Karena kata Rasulullah seperti tadi, bacalah Al-Quran karena dia datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat bagi kita, penolong kita. Bagaimana kita akan berharap menjadi syafaatnya Al-Quran kalau kita tak baca ketika hidup di dunia ini? Kemudian kata Rasulullah SAW, man syaghalahu qira'atul Qur'ani an mas'alati wa dzikri, siapa yang menyibukkan siapa yang sibuk gara-gara dia sibuk membaca Al-Quran sehingga tidak sempat untuk meminta kepadaku dan tidak sempat untuk berzikir, a'taituhu afdhala thawabi sa'ilin, aku berikan kepadanya pahala yang lebih baik, ya, lebih utama dari pahala orang yang meminta. Kemudian Rasulullah menjelaskan wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam, keutamaan kalamullah ini, ya, maksudnya Al-Quran ini dibandingkan dengan perkataan-perkataan yang lain, kafadlillahi ala khalqihi, seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Jadi membaca Al-Quran dengan bacaan yang lain beda sekali nilainya. Dan itu kita sudah bisa memahaminya, ya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ini tidak sama dengan baca-bacaan yang lain atau dengan nyanyian. Kita lihat ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kalau umpamanya kita melihat beberapa hari yang lalu saya melihat seperti itu. Ada nenek-nenek umurnya kira-kira sudah 70 tahun. Kemudian dia tidak ada giginya gitu. Sudah habis giginya, cuma suaranya merdu. Cuma dia tak baca Al-Quran, dia nyanyikan adalah nyanyi dangdut. Nah, kira-kira gimana kita melihatnya? Nenek-nenek umur 70 tahun, tak ada giginya lagi, nyanyi dangdut. Dan isinya cinta-cinta. Kecek wak kok orang gaik tak tahu diri, tak tahu diuntuang lah gaik nyanyi-nyanyi je lah. Kemudian ada lagi anak kecil, suaranya merdu, kemudian yang dinyanyikan adalah seperti siapa itu? Ada di banyak di YouTube itu kan, saya lihat. Lupa saya namanya. Enggak, laki-laki dia tu. Dia anak kecil tapi nyanyinya orang dewasa, enggak pantas bunyinya. Tapi coba lihat, ada anak kecil baca Al-Quran, oh mantap. Kemudian ada orang dewasa baca Al-Quran, mantap juga. Orang tua pantas, enggak ada yang tidak pantas kalau baca Al-Quran. Tidak ada bagian-bagiannya ini bagus, ini tidak ada. Semua orang kalau baca Al-Quran bagus. Inilah karena dia adalah kalamullah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita ingin melihat sekarang yang lebih utama daripada itu, yaitu tentang maratibul qiraah, tingkatan-tingkatan membaca Al-Quran. Dengan ini kita bisa memperhatikan sampai di mana derajat kita. Membaca Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Kita mulai dari yang pertama. Membaca Al-Quran yang pertama yaitu qiraatut talafuz, qiraah untuk melafazkan baru. Yang dimaksud qiraah itu adalah dari kata-kata qara'a yaqra'u qira'atan. Itu asal katanya bermakna al-jam'u, mengumpulkan. Kenapa? Karena kita mengumpulkan huruf-huruf, kemudian kita satukan, kemudian kita baca, terjadilah dia kalimat,
ya, terjadi kata-kata dan kalimat begitu. Ini namanya baru qiraah talafuz. Kita membaca untuk melafazkan, tapi kita tidak paham, belum tentu paham. Dan kebanyakan kita seperti itu. Kita baca Al-Quran, kadang-kadang tajwidnya sudah benar, bahkan bisa menyanyikannya dengan macam-macam lagu. Bayati lah, nahawan lah katanya. Pas kita tanya apa artinya, ini kalau untuk kalimat selain Al-Quran, ini tidak pantas. Contoh umpamanya, ibu bapak dapat suatu kertas, entah bahasa apa, tapi dia tulisan Latin, bisa kita baca begitu. Tidak ada manfaatnya. Kalau kita terus baca-baca seperti itu, pasti dikatakan ini orang agak senewin ini. Tapi kalau Al-Quran, walaupun kita tidak mengerti apa yang kita baca, tetap mantap apanya, kelihatannya, dan kita tetap mendapatkan pahala. Ini sekalipun riwayat ini tidak bisa kita jadikan dalil, tapi bolehlah menjadi motivasi. Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah seorang ulama yang sangat terkenal, diakui kesolehannya oleh seluruh orang. Dia sering bermimpi bertemu dengan Allah dalam tidurnya. Nah, tapi jangan dibayangkan pula gimana mimpi dengan Allah. Sampai 99 kali dia bermimpi dengan Allah. Kemudian dia terbesit di dalam hatinya, kalau saya bermimpi lagi bertemu dengan Allah yang untuk ke-100 kalinya, saya akan bertanya, apa amal yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah? Kemudian betul-betul diberikan oleh Allah karunia bertemu di dalam mimpinya dengan Allah. Kemudian ditanyakan oleh Imam Ahmad seperti itu. Apa jawaban Allah? Adalah dengan membaca Al-Quran. Untungnya Imam Ahmad tidak sampai di sana saja, dia tanyakan lebih lanjut, apakah dengan paham atau tak paham ya Allah? Kemudian kata Allah, paham tak paham sama-sama mendekatkan diri kepadaku. Nah, ini kelebihannya Al-Quran. Untunglah demikian adanya. Kenapa? Cobalah, ketika kita membaca Al-Quran, walaupun kita tidak paham, ada kedekatan hati, ketersambungan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada Allah. Ini kelebihannya Al-Quran. Tak akan kita dapatkan dari bahasa-bahasa dan bacaan apapun selain itu, bahkan sekalipun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca Al-Quran, paham tak paham, kita mendapatkan pahala. Kemudian kita disuruh untuk membacanya dengan tartil, dengan baik-baik. Kemudian bahkan kata Rasulullah, zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan keindahan suaramu. Memang dianjurkan untuk mengindahkan suara ketika membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi alaihi syaq lahu ajran. Dan siapa yang membaca Al-Quran, dia kesusahan, yatata'ta, terbata-bata. Bunyi bahasanya saja sudah menunjukkan itu, yatata'ta. Dia terbata-bata dalam membacanya, dan dia merasakan kesusahan, maka baginya dua pahala, pahala membaca dan pahala kesusahan. Ya, bukan berarti lebih tinggi daripada orang yang mahir. Orang yang mahir sudah laju ke tempat yang tinggi. Ya, tapi orang yang kesusahan ini diberi oleh Allah tetap dua pahala. Ini kelebihan Al-Quran. Namun sungguh pun demikian, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita tidak cukupkan sekedar bacaan, sekedar untuk lancar baca saja. Kenapa? Karena orang yang seperti ini, kata Allah, ada lagi perumpamaannya. Mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya beban untuk menjalankan Taurat, kemudian tidak dia jalankan, bagaikan keledai yang di atas punggungnya itu ada buku. Nah, buku ada banyak di atas punggung keledai, kan tidak berada manfaatnya, dia tidak bisa baca.
diumpamakanlah orang yang sekedar baca-baca saja tapi tidak ada rentetan berikut sesudahnya, itu seperti keledai. Artinya setelah kita baca ada tuntutan untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengamalkan tentu terlebih dahulu kita meningkat kepada bacaan untuk memahami. Itu namanya qiraatu tafahum, nama lagi. Membaca untuk dipahami. Seperti yang dikatakan oleh ayat semula, di bulan Ramadan diturunkan ayat Al-Quran, terdapat di dalamnya petunjuk dan penjelas bagi manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dan penjelas kalau kita tak paham? Oleh karena itu dia wajib dipelajari, meningkat lebih tinggi lagi daripada itu. Kita berusaha untuk memahami apa isi kandungan ayat Al-Quran itu. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus mendengarkan, belajar ya, dengan orang yang mengetahui tentang itu. Pertama sekali untuk memudahkan, barangkali kita buka Al-Quran yang ada terjemahannya, kemudian kita baca ayat-ayatnya, kemudian kita tahu baca terjemahannya juga. Dan ini sebenarnya belum cukup ya. Kalau bisa kita juga membeli kitab, paling kurang tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar ya. Kita akan temukan di sana apa penjelasan dari ayat-ayat ini supaya kita lebih meningkat. Cuma sayangnya kita orang Indonesia ini ya, rata-ratanya itu tidak suka membaca. Nah, oleh karena itu ya kita didiklah anak-anak kita, dan kita juga berlatih sedikit-sedikit untuk mau membaca. Dan kalau tidak mau membaca, paling kurang kita mau mendengar, mau mendengarkan. Dan kalau bisa, umpamanya kalau kita punya pengajian-pengajian seperti ini setiap minggu di masjid gitu, kita tentukan tema-temanya. Jangan dibebaskan terserah di ustaz salah, kaji kok terserah salah gitu. Zamannya sekarang tidak cocok lagi mengaji tasarah ya. Paling kurang kita beri, tentukan temanya. Kalau ustaz ini yang datang kajinya adalah tentang tafsir,